semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kita Alam Luspi. Oke, jadi karena kemarin kita sudah membahas tentang biawaknya, di video kali ini aku bakal membahas jenis-jenis biawaknya. So, tonton terus videonya sampai selesai. Biawak saat ini sedang dilirik-liriknya oleh pecinta atau penghobi reptil. Nah, karena apa ya? Karena banyaknya jenis biawak, terus juga tingkat pemeliharaannya yang sangat mudah, makanya para pecinta reptil atau penghobi reptil ini sangat sekarang lagi senang-senangnya melihat biawak. Tapi sebelum kalian memelihara biawak, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui dulu jenis-jenis biawak. Oke, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang semua jenis-jenis biawak yang sering dipelihara oleh pecinta reptil. So, kalau kalian penasaran jangan di skip-skip, siapa tahu jenis biawak yang kalian inginkan atau jenis biawak yang kalian punya ada di salah satu kategori yang aku sebutkan ini. Oke teman-teman, ini adalah klasifikasi biawak atau Varanidae. Klasifikasinya ada kerajaan, dia kerajaannya animal, filumnya itu Chordata. Kalau kelas biawak itu Sauropsida, ordonya Squamata, dan familinya atau keluarga Varanidae, genusnya Varanus. Biawak atau famili Varanidae tadi adalah kadal yang dianggap sebagai salah satu jenis kadal terbesar di dunia ya teman-teman, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Dan sebanyak 53 spesies teridentifikasi di seluruh dunia. Adapun lebih dari 40% seluruh jenis biawak di dunia terdapat di wilayah Indonesia, dan sisanya ditemukan di Asia, Amerika, Australia, dan juga Afrika. Udah aku jelasin tadi ya di awal. Adapun secara bentuk fisik, biawak dapat mengangkat dirinya secara vertikal dengan menopang pada kedua kaki belakang dan ekornya, sehingga memiliki pandangan yang lebih jelas dan tinggi dari sekitarnya. Kalian bisa lihat sendiri gambar biawak seperti apa ya, atau kalau yang udah nemu juga kalian bisa lihat. Berdasarkan indikator tersebut, maka penamaannya dalam bahasa Inggris, si biawak tadi dalam bahasa Inggris dinamai monitor lizard. Di Indonesia, penamaan biawak ini memiliki panggilan tersendiri. Seperti di Sunda itu dipanggilnya bayawak. Kalau di Jawa menyawak atau nyambik. Kalau di Madura berkai. Kalau bahasa Nias disebut boreo. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau di Indonesia bermacam-macam sebutan untuk biawak sendiri. Oh ya, faktor penentu utama kematangan untuk seksual si biawak ini, faktor penentunya adalah ukuran tubuh ya teman-teman. Usia dianggap tidak terlalu berpengaruh pada kematangan seksual si biawak karena berbeda antara biawak di alam liar dan penangkaran. Sedangkan untuk usia kematangan seksual biawak di penangkaran tidak dapat ditentukan karena dipengaruhi oleh perawatan dan pakan yang berbeda ya teman-teman. Jadi begitu ceritanya. Oh iya, musim kawin pada biawak ini ditentukan oleh suhu, hujan, dan ketersediaan pakan. Biawak jantan akan menjadi agresif dan menjaga teritorial ketika musim kawin. Frekuensi reproduksi biawak tergantung pada kondisi lingkungan dan nutrisi biawak tersebut. Seperti yang sudah aku jelaskan itu, biawak bersifat ovivar dan dapat menghasilkan telur lebih dari 1 kali dalam setahun. Sekarang
populasi biawak di alam liar telah menurun karena kerusakan karena kerusakan habitat akibat penebangan pohon dan pembangunan perumahan atau kawasan komersial juga. Nah, sehingga menyebabkan penurunan populasinya di alam liar. Atau perburuan untuk mendapatkan kulit dan dagingnya telah mengurangi populasi fauna ini hingga ke ambang kepunahan. Jadi stop ya untuk penebangan pohon kayak gitu kan, kasihan juga kan biawaknya. Nah, populasinya menurun drastis akibat meningkatnya perdagangan biawak sebagai hewan peliharaan eksotis yang telah meningkat sejak tahun 90-an lah kalau nggak salah. Sejak tahun 90-an, dan biawak merupakan komoditi mahal dalam perdagangan karena fauna ini secara umum sangat jinak, mudah dilatih dan memiliki rentang hidup yang panjang, begitu yang aku baca ya teman-teman. Oke, ini aku kasih tahu sama kalian kalau semua spesies dan subspesies dari biawak itu termasuk dalam CITES Appendix 2 kecuali Varanus bengalensis, Varanus flavescens, Varanus griseus, Varanus komodoensis, dan Varanus nebulosis termasuk dalam Appendix 1. Nah, untuk spesies yang termasuk dalam Appendix 1 itu adalah spesies terancam punah yang dipengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh perdagangan satwa liar. Dan kalau spesies yang termasuk dalam Appendix 2 adalah spesies yang belum terancam punah namun dapat terancam punah bila perdagangan spesies tersebut tidak diatur dan diawasi secara ketat. Itu aku baca tahun 2006. Artikel tahun 2006. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Kalian harus perhatikan juga jenis-jenis biawak yang kalian punya ini termasuk ke dalam CITES Appendix berapa. Jenis biawak yang pertama ada Varanus salvator atau biasa kita sebut biawak air, berasal dari Pulau Jawa dan juga Sulawesi. Yang kedua ada Varanus komodoinensis atau biawak komodo, berasal dari NTT. Yang ketiga ada Varanus prasinus atau biasa kita sebut biawak hijau, dari Papua. Selanjutnya ada Varanus beckeri atau biasa disebut atau dikenal juga dengan biawak aru, dari Papua. Selanjutnya ada Varanus exanthematicus atau yang biasa dikenal dengan sebutan savana monitor, dari Afrika. Selanjutnya ada biawak abu-abu atau Varanus nebulosus, dari Jawa Timur asalnya. Selanjutnya ada Varanus dumerili, dari Sumatera dan juga Kalimantan. Selanjutnya ada juga dari Sumatera dan Kalimantan, yaitu Varanus rudicolis. Selanjutnya ada Varanus jobiensis, dari Papua. Selanjutnya ada Varanus indicus, dari Papua juga, atau biasa disebut biawak Maluku. Selanjutnya ada Varanus serambonensis, dari Maluku juga, Pulau Seram dan Ambon. Selanjutnya masih dari Maluku ada Varanus melinus atau yang biasa kita kenal dengan biawak banggai. Itu di Malukunya di Obi dan juga Sula. Selanjutnya masih di Maluku atau di Kepulauan Halmahera-nya ada Varanus yuwonoi
Selanjutnya ada Varanus reisingeri dari Papua, di Misol dan Raja Empatnya, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan biawak Misol. Selanjutnya ada Varanus macrae dari Papua. Selanjutnya ada Varanus cordensis dari Papua juga. Selanjutnya ada Varanus celebensis dari Sulawesi Utara. Selanjutnya ada biawak kerdil atau Varanus similis. Selanjutnya ada Varanus panoptes. Selanjutnya juga ada Varanus olivaceus. Dan yang terakhir ada Varanus martensi. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman jenis-jenis biawaknya. Nah, itu dia tadi biawak-biawak yang jenis-jenis biawak, maksudnya jenis-jenis biawak yang sering kita temui dan juga yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Maksudnya yang udah dipelihara, yang saya tahu udah dipelihara di Indonesia juga, teman-teman. Itu foto-fotonya saya ambil dari Google. Jadi ya gitu deh. Yang penting kalian tahu jenis-jenisnya. Mungkin dari semua jenis-jenis yang aku sebutin tadi, yang kalian udah punya, silahkan kalian komen di bawah yang kalian punya itu jenisnya apa, atau kalian juga minat mau memelihara biawak, jenisnya mau yang kayak gimana, silahkan komen di bawah. Tapi sebelum kalian memelihara atau membeli biawak, alangkah lebih baiknya kalian teliti dulu jenis biawak yang kalian mau beli ini atau yang kalian punya ini jenis biawak yang dilindungi atau bukan. Soalnya sekarang udah banyak biawak yang masuk kategori dilindungi. Oke deh teman-teman. Jadi tadi tuh beberapa doang yang aku rangkum. Soalnya masih banyak banget jenis biawak. Kalau aku sebutin semuanya nanti kalian nontonnya malah ketiduran lagi. Jadi aku rangkum aja yang aku pernah tahu udah ada yang melihara gitu. Oke. Jadi silakan kalian komen di bawah. Apalagi nih kira-kira aku harus bikin video apa lagi tentang biawak. Silakan kalian komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan share ke teman-teman kalian. Follow Instagram Alam Lutfi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.